Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang kelihatannya kecil tapi penting ya, dan sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kemampuan berterima kasih. Berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan orang, apalagi yang besar. Jadi yang jangan sampai kita lupakan adalah kemampuan berterima kasih. Karena orang-orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang lagi cari dalilnya ya, berterima kasih ya. Ini dalilnya, mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat bagi kita untuk hati-hati. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah man la yashkurun nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi rekan-rekan sekalian, kemampuan kita berterima kasih itu menjadi kata kunci dalam syukur. Selain hati, kan syukur itu membuat nikmat yang ada bisa termenikmati itu dengan syukur ya. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, belum jadi kebaikan, baru jadi ujian. Ketika kita bisa bersyukur, barulah jadi kebaikan. Jadi jangan dulu bangga punya sepeda, punya motor, punya rumah, atau mendapatkan apa saja tentang dunia ini, termasuk ilmu yang banyak, kedudukan, penampilan, itu baru ujian. Jadinya kebaikan, fakana khairullah, itu kalau bisa syukur. Jadi Allah ngasih nikmat apapun bentuknya, belum jadi kebaikan, belum jadi nikmat yang sesungguhnya. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, dengan syukur ini kita bisa menikmati jadi kebaikan dan narik nikmat lain yang belum ada. Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur, nikmat yang ada akan kita nikmati, kemudian juga jadi kebaikan karena disukai Allah, dan menarik nikmat lainnya yang belum ada. Nah, maka dalam situasi apapun kita harus tahu ilmu syukur supaya kita bisa benar-benar menyikapi dengan benar. Nah, dengan adanya syukur inilah, satu ya, hati harus yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Dengan adanya yakin bahwa semua nikmat itu, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun itu pasti milik Allah, dari Allah. Baik yang besar, sedang, kecil, halus, pokoknya apapun karunia yang datang kepada kita pasti milik Allah, pasti dari Allah. Makhluk itu lewat jalannya ya. Tolong pastikan kita tahu bahwa makhluk itu jalannya.
Yang kedua, syukur itu afdalud du'a alhamdulillah. Harus memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Jadi kita alhamdulillah. Nah, misalkan Allah memberi karunia, ini Allah memberikan kepada kita, katakanlah rezeki, ya, karena kita lagi banyak yang perlu uang ya, banyak, misalkan 10 miliar 100 miliar, itu dibanding dengan ucapan alhamdulillah lebih bernilai alhamdulillah. Karena ucapan hamdalah itu merupakan pengakuan bahwa nikmat itu dari Allah, milik Allah. Jadi jangan kagum kepada orang yang dikasih harta, tapi kagum orang yang diberi syukur. Ini penting nih hadirin sekalian. Orang-orang yang jahat, orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, bahkan memusuhi Allah juga, oleh Allah diberi dunia, diberi harta, diberi rumah, diberi kesehatan, diberi penampilan, ditutupi aibnya. Allah dengan sifat rahmannya memberi kepada mereka. Lihat orang-orang yang gangster juga, mafia, koruptor, orang-orang yang betul-betul mengkhianati Allah, dicukupi oleh Allah rezekinya banyak. Karena memang dunia ini tidak ada apa-apanya bagi Allah. Makanya jangan kagum lihat orang yang diberi dunia, tapi kalau orang diberi syukur, nah itu beda lagi. Diberi dunia tidak identik dengan bahagia yang hakiki ya. Maka kalau orang diberikan alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan, dalam senang maupun dalam susah, kita harus memuji Allah. Kenapa dalam susah memuji Allah? Karena dalam kepahitan juga banyak karunia yang bisa jadi tidak bisa diperoleh pada waktu kita dalam kelapangan. Yang ketiga adalah, ini dia yang hadis tadi, bahwa orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita harus melatih diri berterima kasih ya. Yang penting penciptaan kita nggak ada terus jadi ada lewat orang tua. Berterima kasih kepada orang tua yang jadi jalan penciptaan kita. Kita kan asalnya nggak ada, sekarang kita jadi ada. Itu pasti lewat orang tua, nggak jelek begitu aja. Nah, ini tidak berterima kasih ke orang tua itu durhaka. Nah, termasuk syukur adalah anak yang berterima kasih. Gimana berterima kasih ke orang tua? Berbakti lah. Jadi anak yang baik, anak yang soleh, menjaga nama baik orang tua, membahagiakan orang tua, mendoakan, itu termasuk syukur. Makanya anak-anak yang berbakti ke orang tua itu hidupnya berkah. Kemudian sebaliknya, orang yang sering menyakiti orang tuanya, tidak menghargai, meremehkan, padahal udah jelas jadi jalan penciptaan, itu bahaya. Karena itu kufur. Orang tua saya ini akhlaknya nggak baik. Ya, kita kepada akhlaknya boleh tidak suka, akhlaknya yang tidak suka. Tapi kepada orangnya, itu adalah orang tua kita. Harus berusaha agar orang tua kita ini diselamatkan Allah. Jadi jangan sampai melihat akhlaknya kita jadi tidak sayang kepada orang tua. Karena orang tua takdirnya jadi jalan kita ada di dunia ini. Kemudian kepada siapa lagi kita yang harus bersyukur? Kepada yang jadi jalan hidayah. Jalan kita mengenal Islam, jalan kita mengenal Allah,
jalan kita mengenal kebenaran. Ini harus kita syukuri sekali, karena walaupun kita tercipta ada, tapi kalau kita tidak kenal Allah, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal jalan hidup yang diberkahi, ini kita rugi ya. Jadi nikmat makanan itu penting, tapi nikmat iman, nah ini luar biasa. Kalau makanan kan kambing juga diberi makan oleh Allah, cacing juga diberi makan, tapi hidayah untuk taat kepada Allah, kenal kepada Allah ini mahal. Nah, kita sering ingat tidak nih siapa guru agama kita, siapa ustadz ustazah yang mendidik kita mengenal Allah, mengenal jalan mendekat kepada Allah, siapa yang membimbing kita bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa membersihkan hati. Nah, itu penting hadirin, karena kalau kita melupakan orang-orang yang jadi jalan, padahal Allah sudah memberi kita hidayah lewat orang itu, hati-hati, bisa kurang barokah. Makanya santri yang kurang ajar, maaf ya di pesantren ini, maaf ya cerita, santri-santri yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustazahnya, walaupun pasti tidak sempurna ustadz-ustazah, tapi tidak ada adab, itu hilang berkah ilmunya, yakin itu ya. Walaupun dia tahu banyak, dia tidak bisa mengamalkannya, sulit mengamalkannya, jadi ketinggal aja amalnya. Ilmunya bisa dibawa, tapi kemanfaatannya tidak bisa dibawa. Jadi kayak keledai bawa buku, bukunya dibawa, tapi keledai tidak dapat manfaat dari buku itu selain jadi beban buat dia. Nah, apalagi selain karunia Allah, kita harus tafakuri siapa yang jadi jalan rezeki bagi kita secara duniawi ya. Makanan, minuman, pakaian, itu juga Allah yang memberi. Lewat siapa? Nah, kita berterima kasih atau tidak? Harusnya kita sangat berterima kasih nih, jangan hanya komplain. Ada lagi, yaitu yang nikmat yang membahagiakan kita. Misal ya, kita jangan melupakan itu adanya khodimat yang bantu-bantu, itu sebetulnya Allah yang meringankan beban kita lewat ada khodimat yang membantu. Nah, harusnya kita berterima kasih. Kalau tidak ya, kalau di luar negeri kan nggak ada yang bantu-bantu, nggak ada yang nyetir, nggak ada yang nyuci dan sebagainya. Harusnya kita sangat berterima kasih. Adanya ojek yang mengantarkan, harus berterima kasih karena kita sudah diberikan kemudahan, jalan kemudahan, jalan terpenuhinya ya. Makanya kalau kita pesan makanan lewat ojek gitu ya, jangan lupa berterima kasih, syukur, lebihkan, karena kalau tidak kita akan berangkat aja. Ingat kisah ini, ada suami istri pengantin baru ini, dia ingin istrinya ngidam mangga aromanis, belum musim, dicari ke pasar tidak ada, cari ke supermarket tidak ada, ke toko buah tidak ada. Wah, udah dicari ke sana sini pontang panting, tiba-tiba sore-sore terdengar mangga. Ternyata ada tukang mangga, dipanggil, "Mang, sini mangga." Jualan mangga? "Iya Pak, ada mangga aromanis." Lah, ini mangga aromanis yang saya jual. Waduh, susah sekarang. Berapa nih harganya? Ini harganya ya 10.000 Pak. Wah, mahal amat. 5.000 ya. Nah, ini kufur nikmat nih. Dia sudah keliling ke sana sini, tidak ada, susah, keluar waktu, tenaga, bensin, biaya, parkir. Sekarang Allah mendatangkan tukang mangga, datang itu,
tidak pakai tenaga, waktu, biaya, parkir, bensin, masih nawar. Padahal datangnya tukang mangga itu pun Allah yang menggerakkan. Harusnya mah nggak usah ragu-ragu, jebet aja lah. Bayar aja lebihkan sebagai rasa syukur kita. Kita tidak kehilangan waktu, tenaga, biaya. Nah, kalau kita senang sekali memikirkan jasa kebaikan orang, senang sekali kita berterima kasih. Bagaimana terima kasihnya? Minimal dengan doa, jazakallahu khairan, jazakillah khairan kalau kepada wanita ya. Terima kasih, syukur kalau kita bisa membalas. Ucapan terima kasih boleh ya, kan itu yang dikenal secara umum. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah datang ke rumah kami, terima kasih sudah memudahkan, jazakallah khair. Doakan ya, kemudian syukur kalau misalkan orang ngirim sesuatu ke kita, kita bisa kirim lagi, itu bagus ya. Kalau kita dibonceng naik motor ke kantor, selain berterima kasih, cuci motornya. Kadang-kadang isi full tank bensinnya. Walaupun kita harus jadi nahan lapar, gak apa-apa. Karena orang-orang yang tahu balas budi, orang-orang yang tahu terima kasih, itulah orang-orang yang tahu syukur. Orang yang syukur akan disukai Allah dan akan ditambah karunia-Nya. Apalagi kalau kita sudah membebani orang lain, ya, tinggal di rumah seseorang, di rumah paman, di rumah siapa, aduh itu harus berterima kasih. Tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah orang tua, tinggal ya, kita harus tahu terima kasih dengan cara ya berterima kasih, mendoakan, kemudian lakukan apa yang bisa meringankan beban orang yang kita bebani. Jangan menikmati hidup jadi beban. Kita pasti ya membutuhkan orang lain yang membantu, tapi jangan pernah lupa itu untuk berterima kasih, karena terima kasih kepada makhluk adalah bagian penting daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sahabat-sahabatku sekalian, sekecil apapun kebaikan, mari kita berterima kasih, dan terima kasihnya tuh yang dalam ya, jangan ya makasih. Enggak, kalau dalam sing pakai hati, alhamdulillah, nuhun, terima kasih, matur suwun, arigato gozaimasu, jazakallahu khair. Pernah suatu saat datang ke sebuah tempat ya, diundang ceramah, dan tuan rumahnya tuh berterima kasih sampai sekarang ini nggak bisa lupa terima kasihnya tuh, saking dalamnya rasa terima kasih. Kata-katanya sih sama ya, nuhun pisan, terima kasih banyak, jazakallah khair. Tapi ucapan terima kasih itu benar-benar ada isinya dari hati gitu. Nuhun, masya Allah, itu betul-betul tembus ke hati. Jangan kikir berterima kasih, karena kufur nikmat, tidak tahu terima kasih adalah orang yang kufur nikmat. Nah, begitulah. Lalu syukur yang keempat, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Kening dipakai sujud, mulut pakai nyebut nama Allah, zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, harta dipakai sedekah. Pokoknya nikmat yang Allah berikan, gunakan mendekat ke Allah. Jadi bos, punya perusahaan, punya apa saja harta, gunakan mendekat ke Allah, datang lagi. Yakin itu ya. Jangan takut berkurang rezeki dengan bersyukur, tapi berkurang rezeki itu kan tidak tahu syukur. Dah segitu aja. Ini ada enggak ada Joko udah masuk belum ya? Sudah ada Pak Joko Handoyo ya.
Silakan Pak Joko, mic-nya dinyalakan. Jok. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu bagaimana sekarang menambah wawasan kita. Pak Joko dan istrinya itu apa namanya ya? Konsultan atau terapis atau apa, Jok? Ya insya Allah terapis, Terapis, karena istrinya psikolog ya, membantu anak-anak yang apa aja sih Pak Joko yang suka diterapi di sana? Jok, suara ini enggak? kedengeran Jokonya nggak kayak jelas ya. Oh iya. Sinyal Pak Joko kurang stabil Pak, warnanya merah. Oh iya. Iya nih sinyalnya agak kurang. Jadi di rumah tuh suka terapi apa aja, Jok? Pak Joko. Iya, kebetulan di rumah istri saya membuka terapi center atau klinik lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk anak-anak yang autisme, Down syndrome, ada yang tunarungu, ada yang CP, cerebral palsy itu lumpuh layu, itu Iya itu banyak yang seperti itu ya yang datang. ya. Untuk kasus autisme itu trennya bukan tren, meningkat gitu, jadi banyak terutama saya kan sekarang ada di BSD dekat tuh. Halo, wah sinyal ya. Jok, waduh. Kenapa Pak Faruk ini jadi beku begini, Joko? Sinyal Pak. Dinginan. Coba sinyalnya mungkin nanti diarahkan Pak Joko. Siap. Maaf coba. Ya, apa hikmah yang didapat melihat menyimak saudara kita yang beragam, apa namanya? Tadi itu apa deh? Anak berkebutuhan khusus. Banyak yang autis ya. Ya, banyak yang autisme. Gimana itu hikmahnya, apa yang terlihat terasa gitu, Jok? Ya, saya kan basicnya itu kalau sekolah teknik, terus saya bekerja dari tahun 97 itu saya kerja di sebuah media nasional. Nah kebetulan kalau istri ketemu, dia itu lulusan terapi wicara. Nah sejak berkenalan dengan istri itu, jadi saya ada ketertarikan gitu dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, pada tahun 2012 akhirnya saya tuh udah kayak kok jadi bukan seneng ya, tertarik gitu lihat gimana istri gitu menerapi anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk mendirikan sebuah klinik untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus yang kebetulan kurang mampu untuk melakukan terapi gitu. Awalnya itu, jadi tahun 2012 saya hijrah, berhenti atau resign dari kantor untuk membuat klinik untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dalam tanda kutip kurang mampu, dan sistemnya subsidi silang dari orang-orang yang mampu gitu. Aduh, apa yang membuat tergerak untuk melakukan hal ini? Tertarik sehingga hijrah dari kerjaan yang mapan, akhirnya mengambil sikap seperti ini? Ya, pertama kan nganter gitu ya, terus ini kayak unik gitu ya, kok anak ini ada ketertarikan sendiri, lama-lama kok jadi jatuh cinta gitu dengan anak-anak ini. Terus akhirnya ya sampai terjun gitu, dalam tanda kutip saya nyemplung langsung gitu. Akhirnya ada rasa ini, kayaknya kalau ngebantu anak-anak kayak gini gitu, kayaknya ada hati saya tuh satu
haru, bergetar gitu di hati. Ya susah diungkapkan gitu, Oh, apalagi Masya Allah. apalagi kalau apa yang kita terapi berhasil gitu, ada ucapan ya yang bilang itu terima kasih dari orang tua, dari murid, wali murid yang alhamdulillah anak saya dulu belum bisa bicara, akhirnya jadi bisa bicara sejak ditangani ibu bapak di sini gitu. Itu karena kepuasan apa ya, jadi bukan kepuasan kita menerima ucapan terima kasih kan, kadang-kadang kepuasan kita, ya Allah akhirnya bisa nolong orang gitu ya, kesulitan gitu. Masya Allah ya, untuk bicara aja ada yang susah sekali bicara ya. Nah, kita bicara terus tanpa rasa syukur, ini bahkan susah berhenti lagi. Emang ada yang susah bicara itu ya, Pak Joko? Ya kalau untuk anak-anak autis biasanya ada bawaan yang satu dia akan terlambat bicara, terus motoriknya akan terlambat, kemampuan untuk anak seumurannya biasanya pasti delay, telat gitu. Misalnya anak dia udah umur 3 tahun itu harus sudah bisa ini itu, tapi kalau untuk anak-anak autis tuh biasanya terlambat gitu, seperti anak umur 1 tahun biasanya gitu. Iya. Jadi dengan istri sekarang udah nyemplung aja ke sana ya. Iya. Ya walaupun kan itu pasti memerlukan kesabaran yang luar biasa. Gimana? Ada riado kesabaran atau gimana yang didapat sesudah akrab dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini? Ya, saya nganggap mereka itu kan sama titipan Allah. Saya anggap anak-anak saya sendiri, jadi dengan cinta gitu, dengan cinta dan ikhlas kita, biarpun maaf gitu, murid-murid saya itu kebanyakan malah non muslim gitu, tidak seakidah, cuman saya menganggapnya ini kan anak ini ciptaan Allah kasih khusus buat dia ya, kayak kita harus dengan cinta, karena mereka malah justru anak-anak seperti ini sensitivitas dengan rasa cinta dan kita memperlakukan rasa sayang, mereka malah sensitifnya lebih ini, dia tahu kita ikhlas, tahu kita ini, mereka akan lebih cepat nerima itu apa yang kita, gitu ya. Jadi ketulusan dan kasih sayang itu lebih mudah mereka lebih sensitif untuk merasakannya gitu ya. Iya. Karena ada beberapa keterbatasan mengekspresikan, berbicara. Ya, betul. Tapi kalau rasa mereka bisa meraba gitu ya, frekuensi hati itu. Iya. Kadang-kadang saya pulang dari masjid gitu, kayak kebetulan saya mau cerita, ada di rumah satu orang anak yang alhamdulillah dititipkan ke kami gitu, karena orang tuanya mungkin tidak sanggup gitu, karena anak autisme ini sering tantrum, sering ngamuk gitu kan kalau di rumah gitu kan. Akhirnya dititipkan ke kami untuk dididik, diterapi gitu. Dan kebetulan anak ini juga non muslim gitu, tapi dengan ya keterbatasan saya gitu tempat tinggal, setiap saya pulang itu dia suka meluk gitu. Aduh, saya gimana ya, jadi seperti saya dipanggil ayah gitu, kadang menangis gitu mbak, batin gitu, ya Allah kita meluk gitu, biarpun ini bukan anak kandung gitu kan, saya juga udah gimana ya, sayang gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang anak ini ada di rumah ya? Alhamdulillah, jadi bagian keluarga kami gitu. Iya. Pada orang tuanya sudah ya tidak merasa tidak mampu mengurus sehingga dititipkan aja gitu ya? Siapa? Iya. Ini emang dengan Pak Joko ini dekat. Kalau saya ke masjid bersama Pak Joko lah, udah pokoknya mah kalau mau ada apa-apa tentang ke Pak Joko, malah baru tahu lebih banyak lagi. Dan dengan adanya ungkapan ini, betapa
orang bisa lebih lembut hatinya bergaul dengan mereka. Bisa nggak begitu tuh, Pak Joko? Iya benar. Sejak saya bergaul dengan teman-teman anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, ya dulu kata ya mungkin apa ya, dari pergaulan dulu gitu, jahiliyah gitu kan, banyak kita banyak hura-huranya, saya gitu terutama banyak hura-huranya, banyak mengambil-ngambilkannya gitu. Sejak saya dan istri bergelut di sini, jadi lebih banyak bersyukur. Saya punya anak-anak yang alhamdulillah normal gitu. Cuman emang anak pertama saya ada keterlambatan, itu perkembangan sih sebenarnya dari situ juga. Tapi ya alhamdulillah istri kebetulan terapis, jadi bisa menangin. Dan dari situ banyak itu ya, banyak bersyukur, banyak jadi langsung ada di depan mata gitu. Anak saya normal, alhamdulillah. Jadi ini kelihatan anak kayak gini. Ada yang kasusnya kalau yang ditanganin kami itu ada yang sipit lagi, seliber palsi itu sudah lumpuh, layu, nggak bisa bergerak, semuanya harus butuh bantuan, nggak bisa ngomong gitu, terus tidak bisa mengungkapkan perasaan, gimana dia sedih, dia senang, dia marah tuh sama, datar gitu kan mukanya. Nah, kita terapi untuk dia berbicara, alhamdulillah sekian lama akhirnya bisa berbicara, alhamdulillah dia bisa mengungkapkan dia tuh marah, dia sedih. Itu udah suatu anugerah juga buat kita bisa jadi jalan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Wah, terima kasih nih apa yang disampaikan, walaupun kata-katanya terbatas, tapi rasanya ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Ya, rekan-rekan sekalian, kita kadang kurang mensyukuri keadaan tubuh kita, keadaan keluarga kita, karena kita lihatnya yang lebih terus, ya, sibuk dengan keinginan. Tapi kalau kita memandang kepada ciptaan Allah lainnya gitu ya, kita akan menjadi syukur. Bisa nggak nambah begitu kan Pak Joko ya? Jadi melihat adik-adik kita yang diberi kekhususan, kita bisa nambah syukur. Bukan mensyukuri keadaan mereka ya, tapi mensyukuri karunia Allah kan? Wah, itu saya bilang itu contoh nyata di depan saya, di depan mata gitu. Aduh, kalau dalam seharian ketemu mereka ya selalu syukur ya, itu buat saya dan keluarga gitu. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi hikmah lainnya, atau ada kejadian yang paling mengesankan lain, yang paling menggugah dengan kita belajar dari anak-anak kita kan. Sekarang kita terapi mereka, tapi apakah ada hikmah kita belajar dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, yang mereka bisa melakukannya, tapi kita yang merasa normal-normal ini malah keteteran? Ada nggak pelajaran yang bisa kita ambil dari keberadaan saudara-saudara kita itu? Alhamdulillah banyak banget. Salah satunya tuh saya dapat pelajaran, yaitu setiap anak itu Allah ciptakan dengan kemampuan dan ininya masing-masing, kehebatannya masing-masing. Kalau tidak ada anak bodoh, tidak ada anak yang seperti yang saya sekarang tinggal. Saya orang tua atau masyarakat bilang, wah itu anak autisme, kurang ini kurang itu. Ternyata setiap anak autisme juga punya kelebihan masing-masing. Kalau yang sekarang saya ini, dia mungkin emang punya khas, kalau dia lihat sesuatu tuh dia cepat nangkep, dia cepat banget sekali nangkepnya. Makanya kebetulan dia non muslim dititipin ke saya, tapi dia melihat saya sholat, dia melihat anak-anak ngaji, dia mendengar mungkin anak-anak ngaji, hafalan gitu. Dia ikut hafal dong. Dia ikut hafal gitu. Dia cepet, atau dia sholat, dia Al-Fatihah, ayat-ayat nah, itu jadi kendala juga. Tapi dengan orang tuanya, anak saya sekarang kalau mau makan bacanya baca bismillah, nggak doa ini lagi gitu. Akhirnya saya bilang sama orang
gitu aja sih. Ya itulah kelebihan anak itu, dia cepat sekali menyerap apa yang dia lihat, dia dengar gitu kan. Dan saya juga heran, handphone kita kan punya password, punya ini ya. Dia itu bisa buka, itu saya juga bingung gimana caranya. Padahal kan ada kode password kita kalau handphone atau Oh, jadi anak autis itu malah bisa buka HP ini iya, ya. dia tuh tiba-tiba loh, kok bisa kebuka sama dia ini password saya apa dia? Saya nggak, ya itulah kelebihan yang Allah berikan yang kita ini. Sekarang lagi saya arahkan sih untuk apa di komputer gitu, dia untuk Terus terus gimana pembiayaannya ini kan banyak yang tidak mampu atau kurang mampu ke sana. Gimana tentang rezeki, apalagi ada yang dititipkan seperti itu? ya alhamdulillah saya saya berteman dengan AA dan sudah lama gitu, saya udah yakin ini tahu mudah-mudahan istiqomah. Saya yakin rezeki Allah yang jamin. Ya waktu saya kerja, istri saya kerja zaman dulu itu alhamdulillah rezeki gaji 2 double gitu, tapi habis gitu aja, nggak ada ini ya. Tapi sejak saya bergeluti sama istri begitu, rezeki mah ya kalau tabungan sedikit gitu, nggak kayak dulu, tapi rezeki mah ada aja, karena saya dititipin anak berkebutuhan khusus yang udah Allah pasti jamin rezekinya. Saya percaya itu ya. Masya Allah. Jadi walaupun ada yang tidak bayar atau bayarnya ala kadarnya ya, membiayainya itu tetap aja jalan, dan rezeki mah ada aja terus gitu ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun Apalagi sejak zaman pandemi ini kan, dulu ada subsidi silang dari orang yang mampu gitu. Sejak pandemi kan mereka udah berhenti terapi gitu. Ya sekarang ya alhamdulillah lah, seperti Al bilang mantap makan tabungan, tapi ya jalan aja tiap hari mah makan semua anak-anak gitu aja. Masya Allah. Ini juga Pak Joko ini kalau ada yang perlu sepeda di sekitar BSD, nah beliau juga salah satu usaha membiayai anak-anak itu dengan jualan sepeda juga, baik for ibadah. Jadi kalau teman-teman di Tangerang ke Pak Joko aja kalau perlu sepeda ya. Ya, Barokah, sepedanya dapat, uangnya juga manfaat untuk mendidik anak-anak yang memang dikhususkan oleh Allah. Tulis aja Pak Faruk nomor telepon, siapa tahu ada yang mau menghubungi ke Pak Joko ya. Oh, jadi merasa berbeda ya dulu waktu kerja di kantoran dengan kerja ngurus anak-anak ini. ya beda. Perasaan diri tentang kehidupan, tentang rasa syukur berbeda ya. Berbeda. Jadi kayak bilang saya ajak gitu, rezeki mah Allah udah yang ini udah ajak, saya mah ibaratnya besok mau gimana udah Allah jamin dah itu. Intinya itu. Walaupun tabungan menipis buat ngontrak tahun depan, nggak kepikiran kan? Iya. Ya Allah lagi mendengarkan obrolan kita selama ini juga, apa yang kurang ya? Iya betul. Yang kurang mah ya kurang syukur lah kita ini. Iya, kurang Baik. istighfar. Dan kurang istighfar. Baik, Masya Allah, terima kasih nih. Semoga semuanya jadi amal soleh ya. Selamat bersyukur. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur dan bisa beribadah dengan benar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.